Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga taatimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu larangan mendekati zina. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang larangan mendekati zina. Larangan mendekati zina ditegaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang menyebut zina sebagai perbuatan keji dan jalan yang buruk. Islam melarang segala perantara menuju zina. Artinya kita senantiasa mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di situ janganlah mendekati zina. Janganlah mendekati zina, apalagi sampai berbuat zina. Kita senantiasa harus menjauhi segala hal yang berkaitan dengan zina dan juga hal-hal yang berkaitan menuju kepada zina. Karena zina di situ perbuatan keji dan jalan yang buruk bagi pelakunya. Makanya di situ Islam melarang perantara yang berhubungan dengan zina atau menuju kepada zina. Seperti memandang sesuatu yang tidak diperbolehkan. Misalkan memandang sesuatu aurat wanita. Makanya di sini kita harus jauhi memandang hal-hal yang buruk yang berkaitan atau yang mengundang terhadap menuju kepada zina. Seperti juga berduaan dan pacaran, bukan hanya zina itu sendiri, dampaknya merusak moral, keturunan dan kesehatan. Makanya di situ jauhi hal-hal yang bisa menuju kepada zina, termasuk di sini berpacaran atau berduaan dengan lawan jenis tanpa ikatan yang sah. Makanya di situ bisa menuju kepada zina. Poin-poin penting materi jangan mendekati zina di situ dasar hukumnya di dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.
jalan yang terburuk. Makanya kita senantiasa menjauhi hal-hal yang berkaitan dengan zina. Jangan mendekati zina. Artinya di situ kita dilarang berbuat zina dan juga kita dilarang sesuatu yang kita lakukan bisa mendekati kepada zina. Salah satu contohnya tadi saya sudah jelaskan, contohnya misalkan berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Artinya di situ berduaan tanpa ikatan yang sah. Makanya di situ kita dilarang berduaan dengan seorang wanita tanpa ikatan yang sah. Karena setan bisa mengganggu kedua orang tersebut dan bisa mendekati atau berbuat zina. Makanya kita harus menjauhi hal-hal yang bisa mendekati kepada zina. Makna jangan mendekati di situ, jangan mendekati zina. Larangan ini lebih kuat daripada sekadar melarang melakukannya. Segala perilaku yang menjadi pintu masuk atau perantara seperti memandang dengan syahwat. Artinya kita tidak diperbolehkan memandang dengan syahwat atau yang bisa menyebabkan syahwat bisa timbul. Karena di situ termasuk kepada perantara mendekati kepada zina. Berkholwat atau berduaan tanpa ikatan yang sah atau berpacaran juga diharapkan. Karena di situ termasuk kepada mendekati kepada zina. Mengapa kok bisa dilarang? Zina merusak nasab keturunan. Jadi bagi pelakunya di situ, zina di situ merusak terhadap nasab atau keturunan, mendatangkan penyakit serta menghancurkan moral dan kehormatan diri serta keluarga. Yang pertama di situ zina bisa merusak nasab atau keturunan. Artinya seseorang pelaku zina di situ kan senantiasa melakukan suatu hubungan tanpa ikatan yang sah perkawinan. Makanya di situ senantiasa akan merusak nasab atau keturunannya dan tidak jelas di situ keturunannya siapa. Tanpa ada ikatan yang sah dalam perkawinan, mendatangkan penyakit. Orang yang melakukan zina di situ bisa mendatangkan penyakit, khususnya di situ yang kita ketahui bersama penyakit HIV. Karena gonta-ganti pasangan, melakukan suatu hubungan dengan orang lain, gonta-ganti pasangan di situ tanpa ikatan yang sah. Makanya bisa mendatangkan penyakit. Serta menghancurkan moral dan kehormatan diri. Bagi pelaku zina di situ menghancurkan moralnya. Kenapa kok bisa menghancurkan moralnya? Karena ketidakpatuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga perbuatan mereka merusak kehormatan diri mereka sendiri, termasuk moral mereka diri sendiri, yaitu pelaku zina. Dan juga di situ bukan hanya kehormatan diri mereka sendiri yang dirusak, melainkan juga terkena keluarganya. Artinya yang punya keluarga di situ, keluarga tidak menginginkan sama sekali bagi anggotanya melakukan perbuatan zina. Bagaimana cara menghindari zina? Yang pertama di situ menjaga pandangan. Kita senantiasa
menjaga pandangan dari hal-hal yang bisa mendekati zina, memandang sesuatu yang tidak kita inginkan, memandang sesuatu yang bisa mengundang terhadap syahwat kita, dan itu bukan sesuatu yang halal, melainkan sesuatu yang haram. Yang kita pandang sesuatu yang haram yang tidak dibolehkan di dalam Islam. Makanya di situ menjaga pandangan kita dari hal-hal yang tidak baik di situ yang bisa mengundang terhadap zina atau yang bisa mengundang untuk mendekati zina. Makanya cara menghindari zina yang pertama di situ menjaga pandangan. Cara menghindari zina yang kedua menutup aurat dengan sempurna. Jadi di situ yang menjadi aurat di situ aurat juga punya laki-laki dan juga perempuan di situ harus menutup auratnya. Kenapa bisa demikian? Karena aurat di situ bisa mengundang sesuatu hal yang tidak diinginkan jikalau kita lihat. Bisa mengundang syahwat bagi seorang lawan jenis. Makanya senantiasa cara menghindari zina menutup aurat dengan sempurna. Cara menghindari zina yang ketiga menghindari berkholwat berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Artinya kita senantiasa menghindari berkholwat atau berduaan yang bukan mahram kita. Berduaan dengan lawan jenis tanpa ikatan yang sah dalam perkawinan. Makanya di situ senantiasa hindari berduaan dengan lawan jenis. Cara menghindari zina yang nomor 4 di situ menyibukkan diri dengan kegiatan positif. Artinya isilah waktu kita dengan kegiatan hal-hal yang bersifat positif yang bisa bermanfaat bagi diri kita ataupun orang lain dalam hal kebaikan. Jangan melakukan sesuatu aktivitas yang bisa merusak terhadap diri kita ataupun orang lain. Makanya di situ cara menghindari zina menyibukkan diri dengan kegiatan positif. Contohnya kegiatan kita isi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain berzikir, kita bisa mentadabburi Al-Qur'an, menghayati, memahami tentang makna isi Al-Quran. Kemudian kita bisa mengamalkannya. Dan juga kegiatan-kegiatan positif yang lainnya yang bisa bermanfaat buat orang lain ataupun diri kita di dalam kebaikan menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara menghindari zina yang selanjutnya di situ berpuasa bagi yang mau, berpuasa bagi yang mampu. Salah satu contohnya dengan menyibukkan kita dengan berpuasa Senin ataupun Kamis bagi yang mampu. Artinya di situ karena puasa Senin dan Kamis di situ sunnahnya Nabi, makanya di situ kita senantiasa diusahakan berpuasa Senin dan Kamis karena itu sunnah bukan wajib. Artinya dengan kita berpuasa di situ bisa menahan hawa nafsu kita dan juga puasa bisa menyehatkan terhadap diri kita. Jenis-jenis perbuatan zina, meskipun ayat tersebut fokus pada perantara, zina sendiri terbagi menjadi zina mata. Zina mata di situ memandang sesuatu hal yang buruk yang bisa mengundang syahwat. Akan tetapi di situ
memandang lawan jenis dengan syahwat. Zina mata. Dan juga ada zina hati. Ada zina tangan, yaitu di situ tangan kita yang memegang sesuatu yang tidak kita inginkan atau yang tidak baik, yang berhubungan dengan lawan jenis tanpa ikatan yang sah. Dan juga ada zina hakiki, ada zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Semoga kita senantiasa selalu terhindar dari perbuatan zina, karena zina di situ termasuk perbuatan keji dan jalan yang buruk. Dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang jangan mendekati zina. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.